Enggak, kalau ini ringkasnya itu. Kalau ini, Anda memberinya gini. Kalau kata para kebiasaan para ulama, ditanya 1 jawabannya 7. Iya. Supaya yang lain biar nggak lari juga. Kalau murid ditanya 7 jawabnya 1. Karena kebiasaan yang Anda baca, kebiasaan Abdullah bin Abbas ketika ditanya 1 dijawab yang lain juga itu, sehingga ada tambahan ilmu, bukan apa, ada tambahan ilmunya. Jadi ringkasnya adalah huruf sukun asli bertemu dengan huruf sukun tidak asli. Cara menggabungkannya adalah diberi harokat sukun aslinya, hilang sukun tidak asli yang keduanya. Harokatnya di huruf sukun asli, huruf yang sukun asli tadi. Misalnya qul huwallahu ahadu, dun, kan dun. Ada nun sukun asli secara maknawi. Ahadun berarti nunnya asli sukunnya. Bertemu dengan hamzah wasal yang tidak asli sukunnya. Maka sukun dun itu, nun itu diberi harokat kasroh dia ketika bersambung dengan hamzah wasal setelahnya. Maka hamzah wasal hilang, yang ada yang muncul adalah kasroh pada nun. Contoh yang lain kalau pengen contoh juga apa yang Anda sampaikan tadi. Surat surat Al-Jin. Ini sering anak-anak buka untuk antum semuanya. Ya. Surat Al-Jin ayat halaman 573. Ayat 27. Ada? Iya. Illa man irtadha. Itu nun sukun asli juga. Illa man irtadha. Nampak? Illa man irtadha. Nah, nun kasroh ini aslinya bukan kasroh. Aslinya adalah nun sukun asli. Illa man sukun asli. Asli sukunnya bertemu dengan hamzah wasal yang tidak sukun asli. Irtadha. Ketika nyambung dia manirtadha. Tebal hurufnya. Manirtadha. Jadi sukun asli pada nun menjadi kasroh dia ketika disambung. Itu dia. Cuma di sini tulis kasroh seakan-akan asli, tapi kasrohnya tidak asli. Aslinya adalah nun sukun. Aslinya. Jadi kalau seandainya Ingin wakaf illa man irtadha. Kalau mulai apa? Secara kiasan ya. Kalau dia membaca terpisah Berlaku hukum hamzah wasalnya. Surah apa? Al-Jumu'ah itu juga. Surah Al-Jumu'ah. An-Najm, Al-Jumu'ah itu juga. An-Najm ayat berapa? ayat 50. Cuman ini dalnya fathah. Fathatain. Yang mana nih? Halaman? Halaman berapa, Bang? Ayat berapa? 50. Halaman An-Najm 528. 528. Dekat-dekat situ juga. Cuman ini fathatain namanya. Dal. 528. Ya. Ayat berapa? Ayat 50. Iya ya. Ini bahasa. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Penting tanwin. Penting karena itu Anda pakai istilah tanwin tadi, bukan dhammah, bukan dhammah tanwin. Tapi tanwin secara umum. Fathatain, kasratain, dhammah, tain. Jadi ini bacanya 'adanil. Soal kafi yang sering dibaca ada juga. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Nah, itu ya. Satu menjadi harokat ya, yang satu nun Menjadi nun kasroh. Apapun tanwinnya. kasroh dia. Iya, apapun tanwinnya. Fathatain, kasratain, dhammatain sama. Ini boleh lah tadi yang bisa. Tadi kan kayak kasus Al-Ikhlas tadi. Dunillah, ya kan? Karena huruf sebelumnya
berokat fathah Ustaz kan, maka dia dibikin Mana fathah? nah, iya maksudnya gitu seperti mana ya bilangnya. Hamzah wasalnya kan tergantung kondisi. Ketika huruf sebelumnya berbaris, Enggak, hamzah wasal tergantung kondisi. Kalau dimulai dari hamzah wasal, salah gini lah. Maksudnya, anda masih bingung nih. Kayak alhamdulillah kan, karena dia di sebelum hamzah wasal berharokat fathah sesudah berbaris fathah. Tapi tadi Ustaz bilang hamzah wasal berbaris dhammah. Itu seperti mana kasusnya Ustaz? banyak kasusnya nanti. Kan itu anak katakan nanti kan itu anak katakan hamzah wasal tidak bisa dihentikan dhammah, tidak bisa dihentikan kasroh, tidak bisa dihentikan fathah, tidak bisa dihentikan nun sukun. Tapi dia bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, bisa sukun. Gitu ya. Kondisi dhammah itu Ustaz. Banyak nanti. Kalau secara umum apabila huruf ketiganya dhammah, huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua huruf sukun, huruf ketiganya itu setelah huruf sukun tersebut dhammah dia, maka dibaca dhammah hamzah wasalnya. Uqtulu, udkhulu, unzur. Ya. Jadi Itu apa dia. nama hukum tajwidnya? Hamzah wasal. Hukum tajwidnya hamzah wasal. Hamzah wasal. Apa nama tajwidnya? Enggak ada nama tajwid. Berarti kasus seperti ini pakemnya nunnya harus kasroh. Pembahasan hak hukum hamzah wasal itu babnya. Bab hukum hamzah wasal. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Kalau fathah secara umum dia alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Penyambungan tadi kan danil, dunil, yang pasti pakemnya nunnya harus kasroh. Nah, itu mengambil kaidah bahasa Arab. Mengambil kaidah bahasa Arab. Waalaikumsalam misalnya. Jadi dhammahnya. Waalaikumsalam. Jadi kapan kita bisa tandakan itu maksudnya bahwa itu harus kasro, bahwa itu harus dhammah. Ada pembahasannya sebenarnya. Kalau mau dibahas, Anda bahas, tapi belum saatnya lah. Iya. Sisa itu lepon yang kan. Kalau itu syukran, anda bisa paham. Ini ada babnya nanti, hukum hamzah wasal, ada babnya nanti. Hukum hamzah wasal. Kalau itu Ustaz. Tapi secara ringkas itu saja. Secara ringkas huruf ketiganya dilihat. Kalau kasroh atau dhammah, kasroh atau fathah huruf ketiganya hamzah wasal menjadi i. Kalau dhammah huruf ketiganya baca jadi u. Tapi kalau alif lam dia hamzah wasal dibaca a. Itu dah. Yang saya maksudnya ini Ustaz, yang kayak surat alif kelas tadi kan Iya, anda paham apa yang itu maksud? Kapan baca ni, kapan baca u, kapan baca a misalnya. Waalaikumsalam itu mengambil kaidah bahasa Arab. Dibahas dalam kaidah bahasa Arab, kaidah gramernya, nahu sarafnya di situ. Baik. Masalah tajwid juga ya nanti. Mengenai hal itu. Jadi yang saya bilang hadumir itu bisa menjadi panjang kalau huruf sebelum dan sesudahnya berharokat menjadi panjang. Dan hadumir tidak selalu panjang jika wasol tidak selalu panjang. Oh enggak, salah enggak? Ketika wasol tidak selalu panjang. Enggak, salah. Mana nak ulang itu tadi? Hadum ini dibaca panjang sebelum setelahnya berharokat. Itu kan ketika wasol. Ketika dia harokatnya berada yang wasol kan Enggak, Anda perbaiki bahasa antum. Hadomir tidak selalu panjang. Ya. Hadomir itu ketika wasol tidak selalu panjang. Ya. Tapi kalau hadomir karena itu syarat hadomir panjang apa? Sebelum dan setelahnya dilihat. Sebelum dan setelah. Jadi kalau bahasanya setiap hadomir baca wasol panjang itu salah. Dan juga salah bahasa antum tadi setiap hamzah wasol setiap hadomir baca wasol pendek, salah juga. Bahasanya bahasa yang Anda pakai adalah itu beda pemahaman nanti. Bahasa yang Anda pakai adalah tidak setiap hadomir dibaca wasol panjang. Bisa dipahami?
Tidak setiap hadomir dibaca wasol panjang. Itu tunggu. Tidak setiap hadomir dibaca wasol panjang. Itu bahasa ana. Berbeda hanya ketika antum baca tadi setiap hadomir dibaca wasol pendek tadi ya. Yang bahasa Bang Dini baca tadi setiap hadomir baca wasol pendek. Tidak selalu panjang. Itu beda tadi. Karena bahasa yang dulu seperti. Yang bahasa yang Bang Dedi baca tadi setiap hadomir dibaca wasol pendek. Itu salah. Yang luruskan tadi adalah tidak setiap hadomir dibaca wasol panjang. Jadi intinya kuncinya di sini adalah hadomir akan dibaca panjang, sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat dan dibaca wasol. Syaratnya apa? Ada harokatnya. Sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat dan dibaca wasol. Tapi kalau hadomir dibaca pendek ketika wasol, apabila tidak memenuhi syarat tadi. Kalau sebelumnya tidak berharokat, dibaca pendek dia. Kalau setelahnya tidak berharokat, baca pendeknya. Intinya dua saja. Hadomir ini bentuk hurufnya atau gimana? Hadomir bukan bentuk hurufnya. Hadomir bisa hadomir itu bentuk ha nyambung, bisa terpisah ha bulat ya. Bulat itu kan. Tapi namanya tetap hadomir. Jadi tidak ketika dibaca wasol tidak semuanya panjang. Hah? Ketika dibaca wasol atau bunyi tidak selalu panjang. Iya, karena itu kuncinya adalah sebelumnya dan setelahnya itu berbaris. Ada beberapa huruf terutama lafaz Allah sebelumnya lafaz Allah bukan hadomir. Ya. Allah itu bukan akan itu Anda bilang bisa bernyambung, bisa bentuk sambung itu bisa bulat. Hadomir itu hal pengganti. Ya, kalau diistilahkan istilah Indonesia Bang Deni. Kalau Bang Deni orang lain yang mengatakan di balik masjid itu dia pergi ke masjid. Dia itu domirnya Bang Deni. Kalau orang bicara di belakang domir. Jadi orang ketiga tunggal. Kata pengganti ya. Orang ketiga tunggal. Domir itu. Jadi Allah nggak bisa didomir. Bukan. Hu yang di ujung Allah itu bukan hadomir. Karena hu itu bagian dari Allah. Sedangkan hadomir adalah huruf tambahan di kata aslinya. Alaihi itu adalah ala dengan hi. Hi-nya domir. Cuma dia tidak panjang karena sebelumnya sukun. Jadi hadomir itu bentuknya, karena itu dalam Al-Quran Timur Tengah ciri-ciri hadomir adalah ada waw kecil, ada ya kecil setelahnya. Itu ciri-cirinya. Cuma penyebab panjangnya bukan ya kecil, bukan waw kecil. Tetapi huruf sesudah dan sebelum. Jadi untuk membedakan hadomir atau tidak, ada waw kecil atau ya kecil. Itu membedakannya. Tidak. Sebelum dan sesudahnya berangkat. Kemudian wakaf. Iya, karena itu setelahnya tidak ada lagi. Kalau wakaf ada tidak setelahnya? Kasus Al-Qari'ah. Saya mawazinuh. Karena wakaf. Ada tidak urus setelahnya? Tidak ada lagi karena wakaf. Tapi kalau lanjut muncul urus setelahnya. Jadi yang kunci itu pertanyaan Bang Deni tadi, beda hadomir dengan hadomir bentuknya bersama kan? Membedakannya adalah ada waw kecil, ada ya kecil setelahnya. Itu adalah hadomir itu. Bentuknya. Kalau tidak ada berarti bukan hadomir. Jadi sama ilahi atau domir? Ilahi domir. Iya hadomir. Ada itu yang waw kecil. Karena itu Anda bilang tadi. Belum nyambung ini, belum nyambung. Tidak setiap hadomir dibaca wasal itu panjang. Berarti hadomir juga kan? Tidak setiap hadomir ketika wasal itu dibaca panjang. Berarti ada hadomir kan? Ada hadomir. Hadomir dibaca panjang kapan? Sebelumnya dan setelahnya berharokat. Ditandai dengan apa? Adanya waw kecil, ada ya kecil. Oh, paham. Alhamdulillah paham. Mudah-mudahan yang di rumah juga paham itu. Berarti bukan mati bentuk huruf ya? Bentuk bukan. Jadi alaihi itu juga hadomir. Cuma tidak baca panjang dia. Tidak memenuhi syarat untuk panjang. Dalam istilah lain Ana lupa istilah mat kinayah kalau tidak. Ana belum nanti hari Ahad besok ada sampaikan istilahnya itu. Istilahnya adalah mat silah.
Karena itu mat bukan mat hadomir, timat silah istilahnya. Mat menyambung dengan syarat tadi sebelum dan setelahnya harokat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita tutup kebersamaan kita dan pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.